Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitria Isdarianto. Kali ini saya akan menjelaskan tentang efektivitas organisasi. Saya prodi manajemen semester 6 kelas malam. Baik, dari materi yang kita akan bahas kali ini, di slide kedua ada yang namanya kerangka MSDM Syariah. Di sini berbentuk sebagai bagan rumah yang di atapnya ini berujung yang paling atas adalah tujuan, visi, dan misi perusahaan. Karena kenapa paling ujung? Karena tujuan adalah yang paling utama. Seseorang bekerja atau melakukan aktivitas apapun, kalau tanpa tujuan pasti tidak akan terencana dan tidak akan terplanning gitu. Nah, untuk yang di kedua di sini ada kepemimpinan yang solid. Ketika kita sudah merencanakan sesuatu, ketika sudah merencanakan sebuah tujuan dan visi dan misi dari perusahaan tersebut, pastinya kita harus memiliki pemimpin yang baik, yang solid, yang bisa diajak kerjasama secara baik dan profesional. Dan yang ketiga ada MSDM yang militan. MSDM yang militan ini bermaksud yaitu MSDM yang bekerja keras, yang memiliki jiwa yang bekerja keras tanpa putus asa, tidak pernah putus asa, dan yang memiliki pengabdian yang cukup baik gitu. Dan yang keempat ada ukhuwah atau brotherhood atau kerjasama tim. Pastinya dalam sebuah perusahaan, dalam mencapai visi dan misi perusahaan haruslah ada kerjasama tim yang baik. Nah, dari yang di atas semuanya membutuhkan proses, yang antaranya yang pertama rekrutmen yaitu adalah pemilihan secara teratur. Dan yang kedua yaitu ada learning development, yang berarti divisi yang fokus untuk pembelajaran dan pengembangan dari si rekrutmen yang tadi. Dan ini dilakukan oleh orang-orang MSDM yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja si rekrutmen tadi. Dan yang ketiga ada performance evaluation, yang berarti sebutan atau penilaian kerja gitu kan, yaitu ada evaluasi setiap terhadap pekerjaan dan kemampuan karyawan sehingga dapat merencanakan pengembangan karir lebih baik dan karyawan yang bersangkutan bisa bekerja dengan baik gitu. Nah, kalau misalkan si karyawan sudah melakukan pekerjaan dengan baik, sudah dibimbing dengan baik, pastinya yang keempat ada compensation and benefit, harus mendapatkan apresiasi, harus mendapatkan sebuah penghargaan apa yang telah dikerjakan selama ini gitu, sebagai untuk upah atau hadiah karena memang sudah melakukan pekerjaan secara baik. Dan yang kelima ada industrial relation, yang berarti adalah mencakup hubungan antara karyawan terhadap atasan atau serikat pekerjaannya dan manajemennya serta pengusaha dan pemerintah. Dan di bawah 5 itu juga dalam bagian ini menjelaskan tentang Islamic corporate culture, yang berarti membangun salah satu implementasi strategi organisasi yang harus didalui oleh keberadaan orang-orang yang dimiliki, berarti menghargai satu sama lain. Nah, salah satu budaya yang dibangun yaitu budaya Islamiknya, karena memang kan berdasarkan MSDM Syariah gitu ya, serta tetap menjalankan segala perintah agama yang telah ada, menjalani kewajiban serta menjalani pekerjaan secara baik. Jadi corporate culture ini membangun budaya Islamik yang baik. Karena ada juga yang di bawahnya yaitu Islamic way of life, yang berarti jalan hidup yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, seluruh alam semesta dan seluruh kehidupan yang terdapat di dalamnya, dan memastikan bahwa Islam sebagai din atau peraturan hidup yang sempurna dalam firman-firmannya. Nah,
Berikut tadi penjelasan dari bagan rumah yang di slide kedua. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada yang salah. Lanjut, kita akan masuk ke unsur pembentukan budaya perusahaan. Di sini ada mencakup lingkungan, yaitu lingkungan usaha. Berarti di mana lingkungan semua yang beroperasi di sana gitu. Nah, di sini juga ada nilai-nilainya, yaitu panutan atau keteladanan, atau yang kedua seremonial dan jaringan relasi. Kalau menurut saya pribadi, unsur pembentukan budaya perusahaan ini sangat penting karena jika tidak diterapkan nilai-nilai yang ada, apalagi kalau sudah diterapkan nilai-nilai keislamikan atau kebudayaan yang baik, pastinya akan berjalan dengan baik gitu. Unsur-unsur ke pembentukan budaya perusahaan ini harus ditetapkan, karena kalau misalkan tidak ada pembentukan budaya perusahaan, dikhawatirkan nanti pegawainya tidak berteladan yang baik gitu. Nah, kenapa? Karena fungsi dari budaya perusahaan ini akan sangat berpengaruh. Yang pertama, peran yang menciptakan pembeda yang jelas antar kompetitor. Maksudnya mungkin menurut saya ada perbedaan antara karyawan dengan manajer, dari manajer ke HRD, dari HRD ke owner atau yang direktur sebagainya. Nah, terus yang kedua, identitas anggota organisasi di sini merasa lebih islami dibanding bila ada di perusahaan konvensional, karena kalau misalkan fungsi dari budaya perusahaan ini pastinya kita akan merasa nyaman. Mungkin perbedaannya bisa dilihat dari konvensional dan syariah. Kalau syariah pastikan menganut agama yang lebih tinggi. Nah, yang ketiga ada pertumbuhan anggota atau jamaah. Di sini pastinya akan menjalin silaturahmi dengan baik, terus mengutamakan anggotanya, tidak mementingkan diri sendiri, tidak egois gitu. Yang ketiga, yang keempat, meningkatkan sistem sosial, merasa lebih aman di dunia akhirat bekerja di lembaga syariah. Pastinya karena dari awalnya sudah membawa budaya yang baik, membawa budaya islamik, pastinya akan merasa tentram, merasa tenang karena sudah bekerja di tempat yang sudah mengkaji ajaran-ajaran agama Islam. Yang ketiga, dan sini ada hubungan budaya dengan kinerja. Yang pertama, dapat menentukan kinerja jangka panjang. Yang kedua, menjadi faktor penting atas kesuksesan perusahaan pastinya. Yang ketiga, membuat karyawan berpikir analitik, holistik, dan kreatif. Karena merasa nyaman, jadi mereka bekerja dengan senang hati. Yang keempat, dapat disesuaikan dengan lingkungan yang kompleks dan majemuk. Oke, yang selanjutnya, budaya perusahaan syariah. Pastinya ini sangat berpengaruh karena memang di luar sana banyak sekali perusahaan-perusahaan mungkin tidak disalahkan perusahaannya, tapi dari karyawannya tidak mempunyai budaya atau kultur Islamik yang baik, makanya sering sekali mendapat komplain yang tidak bagus berdasarkan dari yang ada gitu. Karena yang pertama, cara melayani nasabah. Pastinya kalau misalkan kita seorang customer atau seorang pelanggan ingin dijamu dengan baik kan, dilayani dengan bagus. Nah, kalau misalkan kita bekerja di bidang yang sudah budaya dan kulturnya sudah bagus, menganut agama Islam, pastinya kita akan karyawan-karyawannya atau bawahan-bawahannya akan menjalani syariat Islam tanpa harus ada aturan-aturan yang aturan-aturan yang tertentu, karena memang dari dasarnya aturan Islamik itu bersikap baik, ramah kepada customer gitu. Jangankan hanya customer, kepada teman sesamanya sudah menjalin itu. Makanya kalau misalkan kita membedakan dari yang syariah atau yang konvensional, pasti akan berbeda. Walaupun konvensional tetap menjalin pelayanan yang secara baik. Yang kedua ada cara berpakaian. Nah, pastinya kan dalam agama Islam perpakaian itu, apalagi wanita, itu sangat sensitif ya. Harus menutup aurat, batasan-batasan mana yang harus ditutupi gitu kan. Dan zaman sekarang pastinya berpenampilan itu sangat berpengaruh gitu.
Apalagi kalau bagi perempuan itu pasti akan nyaman kalau misalkan mereka bekerja tetap menutup aurat, tetap menuntut ilmu, tapi tetap bekerja tapi tetap di jalan syariat Islam. Yang ketiga ada membiasakan sholat berjamaah. Pastinya kalau misalkan sudah lingkungannya baik, pasti akan agama Islam tidak akan ditinggalkan, terutama kewajiban kita yaitu sebagai sholat berjamaah, apalagi pasti akan berlipat ganda pahalanya ya. Dan yang keempat, doa pada awal dan akhir tahun bekerja. Setiap perusahaan kalau misalkan memang berniat baik, pasti akan dari awal tahun sudah mendoakan yang baik, sudah bersesuai bertujuan dengan baik, dan pastinya di akhir tahun mereka juga akan mengingat Allah bahwasanya apa yang mereka lakukan ini Allah Maha melihat dan Maha mengetahui. Dan yang selanjutnya ada jati diri perusahaan syariah yang melekat di tiap karyawan. Yang pertama di lingkungan kerja, budaya salam yang pertama. Yang kedua murah hati atau ramah, berbusana syar'i, lingkungan bersih dan islami, doa sebelum dan sesudah bekerja. Dan kepribadian yang Islamnya, implementasi akidah yang lurus, implementasi ibadah yang syahih, implementasi Al-Quran, dan implementasi fikrah Islamiyah. Seperti yang saya jelaskan dari awal, pastinya kalau misalkan kita menjalankan pekerjaan secara berlandasan agama Islam, semua yang saya bacakan yang tadi barusan pasti akan mendapatkannya, karena itu sebagai budaya gitu ya. Nah, jati diri perusahaan syariah yang melekat di tiap karyawan, kepribadian Islam, keluarga yang islami, praktik muamalah, bermusyawarah, memakmurkan masjid, pastinya kepribadian Islamnya menjauhkan tempat maksiat, sederhana dan biasa saja, menghindari hutang, gemar menolong, rendah hati dan menjaga hati. Nah, contoh-contoh penerapan budaya perusahaan dengan manajemen syariah. Yang pertama, kepribadian karyawan dalam hubungan dalam hubungan Allah Subhanahu wa taala pastinya baik. Kepribadian karyawan dalam hubungan dengan sesama manusia juga pasti baik. Berdoa sebelum bekerja dan berdoa juga setelah bekerja. Terus budaya salam, sikap ramah dan melayani, lingkungan kerja yang sehat, baik, islami. Terus juga adanya ceramah diniyah rutin dan berkala. Nah, semua yang saya jelaskan tadi adalah intinya adalah budaya-budaya pada efektivitas organisasi yang ada di MSDM Syariah. Kurang lebihnya jika ada kesalahan kata atau salah penjelasan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.